Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ketemu lagi dengan Petani Bunga. Dimana sebuah channel yang selalu membahas tentang pertanian ya. Oh, saudaraku, bagaimana kabar kita hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, di pagi hari ini agenda kita Petani Bunga adalah penataan dan pengarahan daripada tanaman semangka kita yang saat ini sudah berdaun lebih dari 7 atau 6 ya. Sudah berdaun lebih dari 6 atau 7, sehingga sudah waktunya untuk mengarahkan perambatannya atau mengarahkan penjalarannya. Karena kita tahu bahwa semangka itu adalah tanaman yang menjalar, tanaman yang merambat, maka kita harus berupaya dari mulai awal untuk mengarahkan atau membantu mengarahkan pucuk-pucuknya ke lahan yang rencananya akan digunakan untuk perkembangbiakannya. Seperti ini. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan ya untuk pembudidayaan semangka. Yang sudah kami pernah sampaikan bahwa semangka ini adalah semangka jenis semangka inul, saudaraku. Jenis semangka inul yang dimana proses perawatannya adalah dengan cara kita pruning. Jadi kalau kita ingat bahwasanya bagaimana perkembangbiakannya tanaman bila mana tanaman semangka itu kita pruning, itu konsepnya adalah salah satunya saudaraku, untuk memaksimalkan buah yang insya Allah besok akan kita petik. Jadi yang sudah pernah kita sampaikan bahwa manfaat daripada pruning adalah memudahkan penyeleksian daripada buah yang muncul pada tanaman kita. Nah, ini sudah waktunya untuk mengarahkan. Karena apa? Kalau tidak kita arahkan seperti ini, saudara. Jadi tunas-tunas primer ya yang muncul itu dia akan merambat semaunya. Kalau sudah semaunya, nanti akan juga ada yang merambat ke kalenan atau ke samping. Padahal sementara kita waktu perawatan kita butuh lalu lalang untuk mungkin menyiram, menyemprot atau memupuk dan lain-lain. Nah, kalau sudah seperti itu, ini yang kita khawatirkan adalah akan terganggu daripada perkembangannya. Maka mumpung belum waktunya pembuahan, ini harus kita upayakan untuk mengarahkan seperti ini. Ini muncul 3 tunas ya, 3 tunas primer ya, yang dulunya ini sekunder, saudara. Ini kita jadikan primer ya, atau utama. Jadi kita jadikan 3 tunas utama yang harapannya setiap tunas atau setiap ranting ini muncul 1 buah. Nah, nanti kalau sudah kita arahkan seperti ini ya, nanti buahnya insya Allah akan berada di sebelah sini. Karena apa? Tanaman semangka itu mempunyai ciri khusus, di mana tanaman yang merambat dia mau berbuah itu tidak sembarangan di ketiak daunnya, tapi dia akan membuahkan buah yang maksimal itu biasanya ada di daun ke-13, 14 atau 15 dari pangkal. Maka insya Allah nanti untuk tanaman yang 1 pangkal ini dia akan membuahkan buah yang kita inginkan ada di sebelah sini. Makanya kita arahkan seperti ini. Nah, dengan perjalanan waktu nanti setiap ketiak daun bila muncul tunas sekundernya ini nanti akan kita potong. Nah, biasanya konsep dari petani bunga itu kita memotong sekunder atau tunas susu ya, orang bilang. Tunas susu itu ada di daun di antara di bawah daun ke-6. Jadi nanti bila mana itu bisa dihitung ya. Seperti ini misalnya, ini bisa dihitung 1 2 3 4 5 6. Di bawah ini nanti setiap ketiak daun akan muncul tunas baru itu kita potong. Daun ke-7 sampai ke-13, 14 dan seterusnya kita biarkan. Seperti itu, saudara. Jadi untuk hari ini kita arahkan seperti ini. Nah ini. Jadi dengan mengarahkan tunas tanaman semangka kita nanti akan memudahkan perawatan. Jadi kita fokus ke 3 cabang sekunder yang
yang kalau sudah dipotong akan menjadi 3 cabang primer itu. Jadi 3 cabang primer inilah yang nanti kita fokus ke situ. Setiap satu cabang primer akan muncul satu buah. Satu buah itulah nanti yang kita perhatikan betul-betul, yang lain kita potong. Seperti ini. Nah ini. Kan? Nah, kita arahkan saja ke tengah. Jadi mudah besok untuk menyeleksi. Oh ini buahnya mana ya? Kita bisa ngatur, bisa lihat, bisa perhatikan. Oh buahnya di sini. Buah keberapa? Buah yang pertama atau yang kedua? Artinya buah yang mana yang harus kita pilih, nanti kita bisa memudahkan untuk penyeleksiannya ya, seperti ini. Oke, itu aja. Ini sakit ya, biar sembuh dulu. Ya, nah seperti ini. Nah, itu ya. Jadi fungsinya kenapa tanaman semangka kita arahkan perambatannya atau penjalarannya ke tengah gulutan, ya memudahkan bagaimana perawatan setiap hari. Jadi memudahkan saja. Insya Allah dengan diarahkan ke tengah, kita akan mudah menyeleksi buah-buah yang ada pada tanaman kita. Ini bisa kita saksikan. Kalau kita tidak rambatkan atau tidak bantu mengarahkan saudara, batang semangka kita itu merambat atau menjalar itu semaunya, sehingga akan tumpuk undung, sehingga akan tumpang tindih. Kalau tumpang tindih resikonya satu, daun-daunnya ketumpangan atau ketindihan itu biasanya kena jamur. Itu ya satu. Makanya harus kita arahkan. Nah, seperti ini tumpang tindih. Kita arahkan ke tengah. Hati-hati. Oh iya, konsepnya untuk mengarahkan itu saudara. Ini pengalaman mungkin bagi teman-teman ya yang seprofesi dengan petani bunga. Mohon maaf kalau ini konsepnya beda dengan saudara-saudara pemirsa. Kita waktu mengarahkan, waktu mengangkat atau waktu membelokkan tunas itu jangan sampai kena tunas ujungnya. Jadi ujung tunas mudanya ini jangan sampai kesentuh tangan, ini kuncinya. Jadi kita pegang batangnya, jangan sampai pegang pucuk atau ujungnya. Ini jangan sampai, ini penting karena ini juga pengalaman yang sudah. Kalau dia kena sentuh tangan, dia akan kena kena jamur, dia akan puret. Nah, dia akan puret. Nggak tahu nih, ini menurut biologinya apa, kita belum belajar ke sana. Jadi seperti ini, ilmu biologinya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini jangan sampai kesentuh tangan. Kita pegang batangnya saja, hati-hati, jangan sampai daun-daunnya itu rusak atau mungkin dahan dan rantingnya rusak. Jangan sampai kesentuh tangan pokoknya. Nah seperti ini. Nah, ini kita arahkan seperti ini, nanti mudah untuk menyeleksi buahnya. Itu ya. Jadi jangan sampai ada tumpang tindih seperti ini saudara. Nanti kalau ada tumpang tindih itu tadi, satu, daun-daunnya yang bawah itu akan kena jamur karena kurang sinar matahari. Yang kedua, kita mau menyeleksi atau memperhatikan buah mana yang sudah waktunya dipetik dan seterusnya, kita kesulitan. Tapi kalau diarahkan seperti ini, insya Allah akan mudah waktu perawatannya. Itu ya. Ini maka bagi teman-teman yang kebetulan seprofesi ya, mohon maaf, ini adalah cara yang dilakukan oleh petani bunga, dan cara ini relatif ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba silahkan, tapi bagi teman-teman yang lain mungkin konsep ini bertentangan dengan Anda juga saya persilahkan, karena ini hanya satu cara yang mungkin dari petani satu dengan yang lain beda. Tapi kalau saya boleh cerita, ini sangat membantu kita pada waktu perawatan. Nih. Oke, itu ya. Kita coba yang sebelah sana. Nah ini Bu. Ini kalau tidak kita arahkan, dia akan menjalar kemana-mana. Jadi kita arahkan lurus ke tengah ya. Jadi nanti buahnya ada di sini. Nah ini. Yang penting jangan sampai nyentuh ujungnya. Nah ini ya, arahkan. Ini arahkan. Nah, insya Allah nanti akan mempermudah waktu perawatan. Mumpung usianya masih belum waktunya berbuah. Kalau sudah
semangka itu kalau sudah usianya sudah waktunya berbuah, ya ini sudah waktunya berbuah, jangan sampai dipegang-pegang ya, jangan sampai disentuh-sentuh ujungnya atau pucuknya. Ini akan mempengaruhi perkembangan. Ini, oke, luruskan saja ke tengah ya. Nanti dia akan mencari tempat sendiri, mencari lahan sendiri untuk berkembang biakan atau pertumbuhan. Nah seperti ini saudara. Ini kan tumpang tindih dan arahnya ke kalen. Nanti kalau arahnya ke kalen, ini risikonya adalah waktu kita merawat, waktu kita nyiram atau memupuk akan terhalang. Ini. Itu ya. Yang kedua mungkin ya semakin rapi lah, semakin rapi. Nah, gini ya lur ya. Nah gini. Bapak yang penting jangan pegang ujungnya atau pucuknya. Mumpung ini belum banyak daun. Kalau sudah banyak daun, banyak ranting, tidak bisa. Oke, gini aja. Udah kan? Ini. Seperti ini. Bagus kan? Masih Bu. Luruskan ke tengah saja ya. Hati-hati jangan sampai putus ya, eman-eman nanti kalau putus. Ini memang program potong pucuk ya, jadi potong pucuk itu adalah tunas primer ya, kita potong akan muncul tunas sekunder. Ini memang kita hitung kurang lebihnya ada 3 tunas sekunder yang insya Allah tunas sekunder ini akan jadikan primer besok atau yang diutamakan. Itu kalau bisa, makanya kita berusaha. Kalau bisa, kalau tidak bisa paling tidak ada 2 tunas sekunder yang menjadi tunas primer seperti ini. Dengan harapan 1 tunas akan membuahkan 1 buah, sehingga 1 pohon akan muncul 2 buah yang sempurna. Mudah-mudahan. Ini namanya usaha telur. Dan namanya usaha seperti ini. Ya tinggal nanti dengan perjalanan waktu, dengan perkembangan tanaman kita bagaimana. Bisa enggak 1 pohon munculkan 2 buah yang maksimal? Ya kalau bisa alhamdulillah ya. Dengan dipupuk, dengan dispray ya, disemprot fungisida, pestisida mungkin bila perlu. Kalau ada hamanya ya. Ini nah seperti ini. Sudah muncul tunas sekundernya. Nah, sekunder ini harus kita buang atau kita potong di daun di bawah 6. Seperti ini. Jadi ini sudah ada 2 tunas susu yang besok di antara daun pertama sampai ke 6 ini kita buang. Di atasnya sudah kita biarkan karena kita menunggu daun ke-13 atau 14 pada buah yang muncul. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kira-kira buahnya ada di sini saudaraku. 13 sampai 14. Ini kalau tidak kita arahkan, wah ini kesulitan kita merawat. Makanya kita arahkan ke tengah. Seperti ini. Nah ini, jadi fungsinya mengapa tanaman semangka kita yang kita proses pruning itu ujungnya atau pucuknya kita arahkan. Ya salah satunya adalah memudahkan perawatan dan memudahkan penyeleksian buah yang muncul pada tanaman semangka kita. Nah, gini, kita arahkan ke tengah saja. Nah, selain itu juga bisa dilihat rapi kan, jadi mudah perawatannya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan
ya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mengikuti video kami, dan saya ucapkan selamat juga dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung kami. Bagi yang belum, harapannya like, share, komen, dan subscribe-nya kami tunggu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.